Belakangan ini lagi rame soal GAK, sebuah pulau di Indonesia. Enggak, gue nggak mau bahas itu. Tapi gig ekonomi. Apa tuh gig ekonomi? Pernah gak kamu lihat orang yang ngerjain desain buat klien dari luar negeri? Padahal nggak pernah ketemu langsung tuh. Lalu tukang ojek yang seharian narik, malamnya live TikTok. Atau malahan kita sendiri pernah cuap-cuap meeting online di warkop langganan, pakai baju atasan rapi, bawahan celana pendek. Hey Frank, are you okay, man? Oh, my brakes! Oh, my brakes! Itu tadi beberapa cuplikan fenomena gig ekonomi, sistem ekonomi baru yang jadi nafas penghidupan bagi jutaan orang. Kamu wajib tahu. Istilah gig dipinjem dari dunia musik. Anak band pas dapet job manggung terus nyari temen buat ngeramein. Suka ngajak dengan bilang, gue lagi ada gig di kafe nih, ayo temenin, biar rame gitu. Baik anak band, penyanyi, dan juga komika dapat bayaran setiap gig. Makin banyak manggung, rezeki makin lancar. Jadi gig ekonomi sederhananya dibayar per proyek atau setiap tugas yang berhasil dikerjakan, bukan gaji fix bulanan seperti karyawan pada umumnya. Nah, mari sama-sama kita dalemin. Sistem ini mulai tren setelah krisis finansial global 2008 yang membuat banyak perusahaan gulung tikar, teman-teman. Istilah gig ekonomi sendiri dipopulerkan pada 2009 oleh Tina Brown, jurnalis asal Amerika Serikat. Dia melihat banyaknya korban PHK yang memanfaatkan platform digital untuk mencari penghidupan dan pihak perusahaan yang hanya sanggup membayar per proyek. Digital ini yang jadi kata kunci dan pembeda pekerja gig dengan pekerja serabutan. Secara umum, ada dua tipe gig worker. Ada yang basisnya lokasi, kayak ojek dan kurir online. Jasa yang mereka berikan terbatas untuk radius tertentu, teman-teman. Ada juga yang berbasis online, seperti desainer, konten kreator, penulis lepas, atau tutor. Jenis yang kedua ini bisa punya klien dari mana-mana, nggak terikat sama lokasi, dan mengandalkan porto kuat dan jaringan yang luas. Beberapa ilustrator komik Indonesia dapat kontrak eksklusif sama DC ataupun Marvel. Keren gitu. Ada juga desainer yang tinggal di desa. Bayarannya $, kali ya. Kira-kira kena gibah tetangga gak ya? Jangan-jangan disangka jaga lilin karena nggak pernah kelihatan pergi kerja. Ini dia berumah tangga, dia nganggur tapi uangnya banyak. Saya udah lewat rumahnya, udah saya lempar ke suatu tempat biar ketahuan. Yang pasti, gig ekonomi jadi tren global. Seluruh dunia mengarah ke sistem ini. Apalagi digitalisasi semakin hari semakin meluas. Di Indonesia sendiri, ekonomi digital mencapai $90 miliar Amerika Serikat, alias 1.467 triliun rupiah. Ini angka tertinggi di ASEAN, teman-teman, dan diperkirakan akan menjadi 4 kali lipat pada 2030. Luar biasa, fantastis gak tuh? Semakin kencang laju digitalisasi, semakin banyak orang, terutama anak muda kayak kita gini, yang bakalan masuk ke gig ekonomi. Data pasti terkait jumlah pekerja gig ekonomi di Indonesia memang belum ada. Bahkan BPS, Badan Pusat Statistik, hanya membuat kategori berdasarkan jam kerja saja. Tapi pada 2023, Muhammad Yoga Permana, Nabila Rizfa Izzati, dan Media Wahyudi Askar membuat sebuah studi dan memperkirakan antara 430.000 hingga 2,3 juta orang menjadikan gig work sebagai mata pencarian utama. Menurut Business Research Insight, pasar gig ekonomi akan makin menggila. Tahun lalu, $556 miliar menjadi $1.847 miliar pada tahun 2032. Generasi sekarang lebih suka kerja dengan laptop dan kopi. Tapi, apa gig ekonomi indah banget? Kalau menurut gua, iya sih. Jadi kita nggak perlu yang namanya macet-macetan di jalan demi ke tempat kerja. Cukup sendalan dan kausan di warkop, nggak musingin politik kantor, kuping nggak panas dari gosip-gosip tempat kerja. Tapi gig ekonomi juga nggak kenal upah minimum, teman-teman. Asuransi kesehatan, apalagi cuti tahunan, nggak ada tuh diatur di undang-undang. Semua tergantung seberapa jago kamu nego sama klien. Salah nego, bisa-bisa kamu kerja 7 hari seminggu tanpa libur sama sekali.
Belum lagi kalau invoice telat cair, kudu pintar-pintar ngatur dompet. Jadi kalau kamu tertarik masuk ke gig ekonomi, mesti siap untuk sisi-sisi kelamnya juga. Dan cari-cari info untuk mengatasi kelemahan dari gig ekonomi itu sendiri. Misalnya, BPJS Ketenagakerjaan punya perlindungan kematian dan jaminan hari tua bagi pekerja bukan penerima upah alias BPU. Ada juga program kartu prakerja dari pemerintah. Awal tahun ini juga pemerintah memfasilitasi agar driver dan kurir online bisa mendapatkan bantuan hari raya. Walaupun belum sempurna, tapi sudah mulai ada pergerakan terkait hak dan perlindungan pekerja di gig ekonomi. Kamu adalah bagian dari ekonomi masa depan. Dan bisa jadi kamu kedepannya masuk ke gig ekonomi. Tapi ingat, gig nggak bisa cuma ngandelin kota. Kamu mesti terus ngasah skill, punya porto yang kuat, cermat ngatur keuangan, dan syukur-syukur punya modal bahasa asing. Selama belum ada undang-undang perlindungan pekerja gig ekonomi, mesti banyak gaul dan mulai bangun komunitas. Bukan cuma untuk saling belajar, ningkatin skill, ataupun tukar-tukaran info job, tapi juga untuk bangun kesadaran kolektif. Kalau pekerja gig cuma bersuara sendiri-sendiri, susah tuh untuk bisa dapetin hak yang layak di Indonesia. Ingat, menjadi pekerja mandiri bukan berarti terisolasi sendiri. Kalau kamu mau nge-gig apa milih kerja yang lain?